Dan ini dia penyebabnya yang menyebabkan kipas itu tidak berfungsi. Kabelnya putus nih, nanti bisa kita sambung kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita kedatangan servisan kipas lagi ya. Ya, kipasnya sih nggak terlalu bermerek, tapi si ownernya bilang ini putarannya lemah, katanya nggak ada anginnya. Pas saya cek, ya kipasnya mati total. Jadi bukan berputar lagi nih, mati ya kan. Coba kita cek dulu di bagian kabel. Untuk di bagian kabel sebenarnya sih masih aman ya, karena begitu dicek dengan multimeter di jalur komnya itu yang putus, sementara di jalur speed 1 2 3 itu masih oke. Jadi analisis sementara ini adalah selain dari kapasitornya yang sudah lemah, ada kemungkinan ini di fuse thermal yang ada di dalam ini putus. Nah, kemudian kita cek dulu di bagian kapasitor. Nih, kapasitor sih yang bawahnya itu terukur atau nameplate-nya itu 1,5 mikrofarad ya. Kita coba ukur dengan multimeter ini ya, Aneng ST170. Ada fitur pengukuran mikrofarad. Di sini terukur cuma 0,8, jadi ada penurunan sekitar 7 ya. Jadi yang mungkin menyebabkan putarannya itu menjadi lambat. Masih bisa dipakai, tapi harus dibantu putaran atau putarannya lambat, nggak kenceng. Kemudian kita eksekusi aja, langsung kita bongkar aja di bagian mesin. Ya sebenarnya sih ini mesin boleh dibilang sih kalau misalnya mau beli baru ini murah ya. Tapi ya kita coba usahakan dulu untuk kita bongkar, kita perbaiki. Ya hitung-hitung untuk mengurangi kos pengeluaran lah. Oke, setelah itu kita buka 4 skrup atau 4 baut. Kemudian kita lepas. Kalau misalnya susah, kita bongkar aja lehernya. Ya, kita bongkar lehernya, kita lepaskan dulu baut pengikat leher. Oke, setelah bautnya terlepas nih agak susah. Jatuh terus obengnya. Oke, setelah tercabut seperti ini, hati-hati ya di bagian gulungannya, jangan sampai ada yang terluka. Untuk proses pencabutannya juga jangan ke belakang tapi ke depan. Oke, kita buka di bagian belakang ya. Belakang ada gearbox, kita cek dan ternyata di sini untuk motornya nih nggak ada thermal fuse-nya gitu. Jadi ini kemungkinan sih putus. Jadi sempat saya pikirkan nih putus di gulungan, jadi harus beli. Tapi kita coba dulu dicek ya. Kita fokusnya hanya di kabel yang terindikasi tadi ketika kita cek dengan multimeter itu nggak connect. Jadi kabel warna hitam. Kita fokusnya di kabel warna hitam, jangan di kabel yang lain. Oke, untuk pencabutannya teman-teman di sini harus hati-hati karena memang gulungan kabelnya itu sangat kecil sekali, sangat tipis, sangat kecil, diameternya pun juga kecil. Jadi untuk penguraiannya itu harus hati-hati, jangan sampai ikut tercabut bahkan sampai terputus ya. Jadi hati-hatilah ya, resikonya kalau misalnya putus masih bisa disambung sih oke, tapi kalau udah nggak bisa ya sudah, berarti emang resikonya harus beli baru motornya. Oke, setelah kita berhasil mengurai sambungan kabelnya ya, ini kan kabel yang tadi yang warna hitam ya kan, yang tadi kita indikasi ini nggak connect. Nah, saya coba dulu untuk mengetes jalur kabelnya yang hitam itu ke dalam. Di sini oke, muncul karena kabel ini terkonek juga dengan salah satu kaki yang ada di kapasitor warna coklat tadi. Nah, setelah kabelnya terukur berarti kabel ini nggak putus. Mungkin saya coba bongkar di bagian sambungannya. Oke, di sini juga pelan-pelan harus ekstra hati-hati juga. Ekstra hati-hati supaya nanti kita ketahuan nih ini putusnya karena apa gitu. Ya ada dua kemungkinan, dia putus karena memang sudah usia lapuk atau oksidasi, atau memang karena putus kena tarikan gitu. Oke, saya menggunakan cutter yang untuk ukir ya, karena memang bentuknya tajam, enak dipakai buat mensayat-sayat hatiku. Oke, sekali lagi ini bagian yang lumayan susah, jadi ya
agak lama juga prosesnya, jadi ya sabar untuk nonton biar stepnya juga sampai ya ke teman-teman semua. Oke, setelah kita coba perhatikan di sini. Nah, ini dia bagian putus yang menyebabkan si gulungan antara speed 1, speed 2 dan speed 3 dan COM ini nggak connect kalau kita ukur tadi di awal ya dengan multimeter. Jadi kita akan coba untuk menyambung secara manual aja. Ya emang nyambungnya nggak gimana lagi kecuali manual. Kita dililit aja, kemudian langsung kita solder biar agak lama supaya lapisan kawat enamel yang ada di kabel gulungan ini ikut terbakar, terkelupas sehingga menempel dengan timah dan kabel. Oke, kalau misalnya memang nggak nempel-nempel ya dikerok dulu. Tapi kalau dikerok ya kabel setipis itu ya ada kemungkinan nanti terkikis ya jadinya putus. Mendingan kita coba dililit, dibakar. Yang lama agak lama pakai timahnya. Oke, setelah kita coba jangan dulu dimasukin, kita tes dulu nih. Untuk yang tadi di awal kita nggak connect, sekarang kita coba cek. Di sini sudah ada pergerakan di jarum avometer ya. Berarti ini tandanya kabelnya sudah terhubung dengan kabel yang putus tadi. Lanjut kita bungkus, karena di sini saya nggak punya isolasi bakar, udah kehabisan, jadi saya pakai yang ini mah ya namanya yang putih-putih ya. Ya anti panas juga sih, isolasi anti panas, tapi nggak bisa dibakar. Jadi nggak meleleh kalau dibakar. Oke, ini cukup sih. Kalau misalnya lihat gulung-gulungan kipas angin yang lain juga pakai ini gitu. Jadi ini sudah cukup. Kita rapikan lagi kabel-kabelnya. Nah, untuk mengikat, kalau di gulungan bawaan kan menggunakan menggunakan tali. Nah, kita coba pakai kabel tis aja. Nah, jumlahnya ya bebas, tapi jangan terlalu banyak. Di sini paling saya pakai 3 atau 2 lah. Kemudian juga nanti bagian bagian klipnya atau bagian locknya itu jangan sampai mentok di casing. Usahakan mentok di casing atau mentok di rotor ya. Oke, gunakan kabel tis yang kecil aja, jangan yang besar-besar ya. Nah, karena di sini menurut saya perlu 2 atau 3 ya, saya berikan lebih, itu lebih baik. Oke, lanjut. Setelah itu kita rakit kembali. Jangan lupa untuk memberikan pelumasan ya ke bagian bushingnya. Kemudian saya coba untuk mengganti terlebih dahulu kapasitor yang lama dengan menggunakan kapasitor yang baru dengan ukuran yang sama, 1,5 mikrofarad. Setelah itu disambung seperti biasa. Nah, sebelum saya finishing, jadi sebelum diisolasi, saya coba untuk tes running terlebih dahulu ya. Ini saya lilit seperti ini dulu dan saya jauhkan nih dari logam, takutnya nanti ada short. Nah, kemudian bisa timbul korsleting ya. Jadi seperti itu untuk pengetesannya. Oke, lanjut untuk pengetesan. Kita colokkan steker ke stop kontak, kemudian kita pencet saklar nomor 1, 2, dan 3, kita tes. Oke, di sini sudah running, sudah berfungsi 2, dan nomor 3 sepertinya saklarnya udah error. Dipencet mati. Ya, oke lah, di sini udah di luar dari job desk lah. Nanti coba saya betulin lagi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nanti kita coba rapikan ya. Saya nggak videokan video perapihannya. Intinya adalah semuanya ini sudah berhasil dan tinggal kita kembalikan ke owner. Oke.